Bagaimana jadinya jika sebuah kendaraan tidak dibekali sistem pengereman yang baik? Semua kendaraan, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, wajib dilengkapi dengan sistem pengereman yang baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat berkendara. Sistem pengereman yang paling eksis saat ini adalah disc brake dan drum brake. Sebut saja cakram dan tromol. Dan untuk tromol memang sudah tidak seeksis dulu, namun sampai sekarang masih ada beberapa jenis motor yang menggunakan sistem pengereman tromol, seperti motor matic dan maxi scooter, meskipun hanya untuk pengereman bagian belakang. Sedangkan untuk rem cakram sendiri, saat ini menjadi sistem pengereman yang paling eksis dan banyak digunakan, karena dianggap lebih efektif untuk mengurangi dan menghentikan laju kendaraan. Cara kerja rem cakram sendiri adalah ketika kita menarik handle rem, maka piston dan silinder master akan terdorong dan menekan minyak rem keluar silinder. Hal ini memberi tekanan pada minyak rem dan diteruskan melalui selang rem ke piston yang menyebabkan terdorongnya kampas rem yang akan mencakram piringan cakram dan membuat laju motor semakin melambat hingga berhenti. Di era sekarang ini, rem cakram sudah dibekali tambahan teknologi modern seperti sensor ABS atau anti-lock braking system yang berfungsi mencegah roda terkunci ketika terjadi pengereman mendadak yang biasa dikenal dengan force braking. Sistem ABS ini dianggap membuat berkendara jadi lebih nyaman. Dari semua kesan modern dan kemudahan yang ada saat ini, ternyata rem cakram mempunyai kisah yang cukup panjang dan asyik untuk disimak. Oke, segera siapkan kopi atau teh, camilan, klepon, pisang goreng, tahu bakso, ote-ote, nasi goreng, ayam geprek, sambal terasi, dan mari kita buka warung. Sorry, maksud saya, mari kita bahas. Kembali sekitar lebih dari 1 abad yang lalu, kelewatan dong, majuan lagi lah. Nah, sebelum memasuki tahun 1870, sistem pengereman kendaraan roda 4 masih menggunakan bahan yang sangat simpel, yaitu dari balok kayu yang ditempelkan ke roda, karena kebanyakan roda kendaraan pada zaman itu masih dibuat menggunakan kayu. Dan penggunaan rem kayu dirasa cukup efektif karena kecepatan kendaraan pada zaman itu memang sedemikian rendahnya, bahkan bisa lebih pelan daripada orang yang berlari. Kebayang nggak kalau misalnya BMW S1000 RR pakai rem kayu? Memasuki tahun 1870, roda mulai dibuat dengan besi. Bantalan rem juga diberi lapisan besi dengan tujuan supaya lebih awet jika dibandingkan dengan kayu. Tapi masalah baru muncul, yaitu daya cengkram berkurang dan membuat rem menjadi kurang pakem. Riset mengenai sistem pengereman kembali dikembangkan di Inggris pada tahun 1890. Pada tahun 1898, rem cakram mulai diperkenalkan oleh seorang insinyur berkebangsaan Amerika yang bernama Elmer Ambrose Sperry. Doi bikin konsep mobil listrik dengan menggunakan rem cakram, namun di sini masih berupa rancangan saja. Baru pada tahun 1902, seorang insinyur lain berkebangsaan Inggris bernama Frederick William Lanchester berhasil membuat dan mematenkan rem cakram lewat mobil dengan merek Lanchester. Rem cakram buatan William Lanchester menggunakan material berbahan tembaga yang membuat sistem rem cakram buatan doi masih memiliki kekurangan seperti mudah kotor karena bentuk rem yang terbuka dan suara yang melengking dan bising ketika direm yang dirasa cukup mengganggu. Masih di tahun yang sama, yaitu 1902, Louis Renault selaku pendiri Renault Motors menciptakan rem tromol. Dan pada zaman itu, rem tromol dianggap lebih efektif daripada rem cakram karena lebih minim kelemahan jika dibanding dengan rem cakram. Alhasil, hampir semua mobil yang dibuat di era tersebut menggunakan rem tromol. Meskipun pada saat itu rem tromol lebih populer daripada rem cakram, riset dan pengembangan rem cakram terus-menerus dilakukan. Dan saat memasuki tahun 1918, salah satu pendiri Lockheed Aircraft Corporation, yaitu Malcolm Lockheed, berhasil menciptakan rem dengan sistem hidrolik yang menggunakan silinder dan tabung. Lockheed menggunakan cairan untuk mentransfer gaya ke sepatu rem saat pedal ditekan, dan pertama kali dipasang pada keempat roda mobil Duesenberg pada tahun 1921. Memasuki tahun 1940-an, teknologi mesin mobil semakin menggila dan kecepatan mobil semakin meningkat dan semakin kencang. Otomatis kebutuhan untuk sistem pengereman juga harus lebih mumpuni dari sebelumnya.
pabrikan mobil kembali teringat dengan penemuan Frederick William Lancaster, yaitu rem cakram. Dan di sini Chrysler, yaitu pabrikan mobil asal Amerika Serikat, menjadi yang pertama kali menggabungkan teknologi rem cakram dengan hidrolik pada keempat roda sekaligus, dan diaplikasikan pada mobil Chrysler Imperial sejak tahun 1949. Dan setelah melewati banyak waktu dan drama yang cukup panjang, pada tahun 1969, disc brake untuk pertama kalinya diaplikasikan pada motor sport, yaitu Honda CB750, superbike pertama yang menggunakan rem cakram, yang diproduksi massal dan dijual secara pasar global. Disc brake yang digunakan CB750 saat itu menggunakan piringan cakram yang tergolong sederhana, hanya berbentuk piringan logam tanpa ada lubang-lubang pelepas panas. Meskipun hanya menggunakan piringan yang sederhana, Honda CB750 sudah melewati serangkaian percobaan dan tes dengan tujuan mencari semua kelemahan untuk dilakukan penyempurnaan. Hal ini wajar karena rem cakram adalah teknologi yang dianggap bersifat eksperimental dan dianggap belum teruji pada kendaraan roda 2. CB750 memang dikenal sebagai motor pertama yang menggunakan rem cakram, tapi sebenarnya ada beberapa motor yang juga disebut lebih dulu menggunakan rem cakram, yaitu Lambretta TV175 Series 3 pada tahun 1963 dan MV Agusta 600 pada tahun 1965. Namun kedua motor itu hanya dibuat dalam skala kecil dan tidak dijual secara pasar global. Alhasil, keduanya pun kurang dikenal. Selanjutnya, rem cakram pun semakin berkembang pesat dan melalui banyak sekali penyempurnaan. Memasuki pertengahan tahun 1980-an, teknologi kaliper rem dan piringan mengalami banyak perkembangan. Seperti kaliper yang dulunya hanya satu piston, di masa itu sudah berkembang hingga 4 piston. Dan disc cakram yang dulunya hanya piringan biasa tanpa lubang pelepas panas dan tercangkok mati, di masa itu sudah disempurnakan menjadi piringan floating yang membuat sistem pengereman menjadi lebih sempurna. Hingga memasuki tahun 1988, sistem pengereman berkembang lebih gokil lagi. Sistem pengereman ABS mulai diterapkan pertama kali oleh motor BMW K100, dan pada tahun 1992 diikuti Honda ST1100 dan Yamaha FJ1200. Namun perkembangan dan penggunaan teknologi ABS untuk motor tergolong lumayan lambat, karena sistem ABS pertama kalinya sudah diterapkan pada mobil Mercedes-Benz S-Class seri 116 pada tahun 1978. Hingga saat ini, teknologi yang disematkan dalam sistem pengereman pun semakin canggih, seperti Active City Stop, sistem pendeteksi yang dibaca oleh sensor light detection and ranging untuk membantu menghindari terjadinya tabrakan atau mengurangi benturan akibat tabrakan dengan mengaktifkan rem dan mengurangi kecepatan secara otomatis. Hingga kedepannya, sistem pengereman akan terus-menerus mengalami pembaharuan dan penyempurnaan. Sistem pengereman adalah syarat mutlak yang harus ada dalam setiap kendaraan, karena jika setiap kendaraan bisa berjalan, maka juga harus bisa dihentikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Nama saya Awang, and I will see you in the next video.